ya. Baik, kan ini ya, fungsi karya ilmiah ini kan seperti ini ya. Fungsi karya ilmiah itu katanya dapat berfungsi sebagai rujukan. Ya betul, karena karya ilmiah juga mencari rujukan-rujukan, ya saling merujuk ya, seperti itu. Kenapa harus ada rujukan? Kemudian dalam karya ilmiah itu harus ada rujukan-rujukan. Kenapa? Karena karya ilmiah memerlukan pendapat-pendapat yang lain, sehingga akan memunculkan kaidah-kaidah baru yang sifatnya objektif. Ya, karena kaidah sehingga dapat menyusun suatu kesimpulan ya, yang bisa diterima halayak ramai, dan itu dengan memunculkan kesimpulan seperti itu bisa dikatakan bahwa kesimpulan itu sebagai kesimpulan yang objektif. Tapi kalau merujuk, ya itu berarti pendapat sendiri. Seperti itu. Itu. Jadi karena apa? Pada waktu ini juga dia dijadikan sebagai rujukan. Kalau sekarang saya penelitian itu dianjurkan outputnya adalah buku sebagai buku outputnya adalah buku rujukan nanti. Itu yang dianjurkan oleh PNJ gitu ya. Selain itu juga untuk meningkatkan wawasan. Kenapa dikatakan untuk meningkatkan wawasan? Karena karya ilmiah gitu, berfungsi untuk memberikan suatu pengetahuan tentang suatu masalah. Ya. Dengan kita membaca karya ilmiah, kita berarti membuka wawasan. Sebetulnya kalau buka wawasan itu bukan karya ilmiah, lainnya. Tapi yang lain-lain juga bisa jadikan sebagai wawasan. Saya misalnya membaca resep masakan buka puasa bersama, masakan buka puasa misalnya. Buat apa misalnya? Opor ayam misalnya. Itu juga kita punya wawasan, membuat opor ayam begini misalnya. Serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dari situ. Dalamnya ada semacam ilmu ya, artinya serta pengetahuan yang bisa untuk diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan bagi penulis karya ilmiah itu adalah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Saat kita menulis karya ilmiah, ya, kita dituntut untuk membaca apa? Membaca literatur dan menulis serta praktik integrasikan. Nah, membaca literatur itu makanya kemarin saya tugaskan untuk reading course ya, reading course. Anda membuat penulisan-penulisan, tapi sampai saat ini reading course Anda yang saya minta itu kan ada pendapat orang, kemudian sampingnya Anda harus memunculkan yang namanya sumbernya. Ini menurut siapa? Pendapat siapa ini? Dalam buku apa? Judulnya buku apa? Dalam buku judul apa? Kemudian buku tersebut penulisnya apa? Penulisnya siapa buku tersebut? Ya, buku tersebut penulisnya siapa? Kemudian penerbitnya siapa? Maksudnya, penerbitnya siapa? Nah itu kan seperti itu. Penerbitnya apa? Misalnya Gramedia Jakarta tahun berapa misalnya. Harus lengkap semuanya. Terus seperti itu ya. Nah ini saya lihat sebentar ya. Anda sudah ngirim belum hasilnya ke WA saya? Sudah Pak, kalau kelompok saya itu di email. Sudah Pak, iya kelompok saya juga di email Pak. Email namanya apa emailnya? Email saya atas nama Melan Eka Lisnawati mahasiswa pnj.co.id. Melan Eka ya? Iya, saya perwakilan dari kelompok 2 Pak. Iya. Melan Eka. Lisnawati ya. Tugas Andanya tugas ilmu komunikasi ya? Ada Pak yang baru Pak, yang kemarin malam saya kirim hari Rabu, ya. Yang kelompok 2. Ya, tugas metode penulisan laporan. Iya. Metode penulisan tugas metode ya? Iya. Kelompok 2. Ya.
Ada. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya baca dulu nih hasilnya, ingin tahu benar nggak. Benar itu berdelapan ya. Dita, Elia itu ya. Iya Pak, betul Pak. Pengertian berita. Wejas Purwadarminta. Buku berita adalah Wejas Purwadarminta itu bukunya apa? Jadi bukunya apa? Jurnalisme. Dasar panduan praktis. Iya, para jurnalis ini. Iya Pak, pengertian berita, kemudian syarat-syarat berita, dan juga struktur berita. Penulisnya Asti Nusman itu. Penulis bukunya. Ini dari buku, Anda ngomong ini dari buku pengertian berita ya, dari buku ini jurnalisme dasar panduan praktis para jurnalis ini. Iya Pak, betul Pak. Minta di Dogoro, kemudian Nicknell, Carlos, ada ini. Kemudian saya lihat yang kedua dari jurnal juga ya. Yang dari jurnal itu pendapat siapa? Yang dari jurnal. Paul Weiner. Jurnal apa? Namanya jurnalnya apa? Persepsi jurnalis itu ya? Dan praktisi humas terhadap nilai berita itu, gitu. Nama jurnalnya. Iya Pak. Itu. Persepsi jurnalis ini jurnalnya. Enggak, nama jurnalnya apa? Itu kan judulnya, judul tulisannya. Nama jurnalnya apa? Maksudnya nama dari asalnya gitu Pak. Jurnalnya itu kan ada namanya. Jurnalnya. Jurnalnya, nama jurnalnya apa? Itu saya dapetnya di awal covernya itu. Jadi judulnya udah kayak gitu Pak. Persepsi jurnalis yang itu. Media apa? Media publication. Itu. Ya. Berita adalah ini sumber yang ini ya. Yang menerbitkan jurnalnya apa tuh? Lembaga apa yang menerbitkan jurnal itu? Tapi saya tuh dapetnya diterbitkannya oleh dari website gitu Pak. Jadi ada website namanya media.neliti.com di situ. Saya juga cantumkan ada linknya kok. Ada linknya? Ya itu ini, Pak ada. Itu. Ya. Oh iya. Nanti saya cek deh. Saya cek di jurnalnya ya, linknya ya. Oke Pak. Syarat-syarat berita ya. Wahyudi, jurnalistik, literari, jurnalisme. Penulis Dr. Mahi M. Hikmat ya, MSI. Dan jurnal juga. Nah ini ini fungsinya yang namanya kita reading course ya. Ini sama, saya juga dulu mengalami begini. Kalau saya 1 semester ya, itu dalam 1 bulan harus membuat laporan mengenai apa itu komunikasi itu bagaimana, pendapat siapa dan sebagainya. Nah ini sebagai latihan kita waktu itu. Sekarang juga latihan Anda itu bagaimana cara mencari literatur ini. Itu seperti itu. Nggak apa-apa, ini bagus sekali. Saudara Rahayu sebentar nih ya. Tugas kelompok 1 ya? Subjek emailnya PB4A, terus tugas kelompok 1. Kelompok 1 baik. Mas Rahayu sudah saya baca sih waktu kemarin. Ini, karena kelompoknya sama siapa ya? Safrani ya? Nur Atifah dan sebagainya sampai Andini ya. Baik, lihat foto jurnalistik. Ini dia nih. Beberapa hal mengenai foto jurnalistik. Ini menurut siapa nih foto jurnalistik ini? Sumber buku pengantar ilmu jurnalistik itu ya, Profesor Dr. Asep. Ya Pak, jadi sebelum keterangan itu di paling atasnya ada nama sumber-sumbernya.
Misalkan yang pertama di halaman pertama sumber buku jurnalisme pejalan kaki oleh Atok Sugiarto. Nah, diterbitkannya di Gramedia Jakarta tahun 2014. Nah ini pengertian menurut siapa nih? Menurut Atok juga nih pengertian kata jurnalisme itu? Bukan. Sepertinya begitu Pak, soalnya di bukunya seperti itu. Kan penulisnya Atok Sugiarto. Oh iya, penulis Atok Sugiarto ya. Kan dia ngutip-ngutip juga dari yang lain kan, Atok itu. Dia ngutip-ngutip juga kan, ada kutipan-kutipan juga kan? Biasanya kalau misalkan ngutip lagi dari lain itu, dari buku lain misalkan, suka ada ketentuannya gini Pak. Itu tidak Menurut Emery, misalkan seperti itu, seni menyampaikan suatu cerita lewat foto dan gambar jauh lebih murah dibandingkan cara penyampaian. Suka ada gitunya Pak. Tidak Kalau ada misalkan ngutip dari yang lain. Kalau itu tidak ada ya? Ada sih Pak yang penulisnya itu ngutip dari penulis lain, cuman di halaman bawahnya. Oh iya, baik. Apa-apa. Iya. Taufan Wijaya ya, buku fotografi tahun Wijaya. Taufan Wijaya. Oh iya nih, yang ngutip juga tentang apa? Yudi Abdullah ya, dalam buku Taufan Wijaya itu ya. Ya, bagus. Sama dengan tadi saudara Melan. Kelompok 3 siapa? Cynthia ya? Cynthia ya? Putri Balkis. Halo Cynthia. Di sini tidak ada yang Halo, namanya. Oh 4. Iya itu, 4D. iya itu 4D, 4D Pak. Yang lainnya siapa lagi tuh? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa nih? Melan, Sri Rahayu. Kelompok 3 mana? Yumna kelompok 3. Antar sama teknologi deh Pak. Kenapa? Yumna juga kelompok Antar 3. teknologi. Siapa namanya? Di emailnya? Anita. Halo. Yumna tadi itu Pak, kelompok 3 juga Yumna. Ayumna, namanya di emailnya Ayumna gitu. Bukan Yumna. Ya? Latifah Pak, Latifah. Sri Di Latifah ada Pak. emailnya apa namanya? Sri Latifah Pak. Yang jelas nih, nggak kedengeran. Sri Latifah Pak. Sri Latifah. Siap. Iya. Saya cek dulu ya. Iya, ada tuh langsung. Ilmu komunikasi ini mah. Sri Latifah. Bentar, Sri Latifah. Metode Sri Latifah Nasution kan? Iya Pak. Ya Allah. Asik.
Ya udah nanti aja deh. Tapi Anda sudah kirim ya? Nggak ketemu, Pak. Enggak ketemu. Udah nanti Saya kirim pulang aja kali, Pak. Saya kirim silakan. pulang kali, Pak. Via email atau WhatsApp grup aja, Pak. Biar cepat. WhatsApp grup boleh. Oke. Di WhatsApp. Nanti tinggal saya ini kan ke dokumen. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini fungsi karya ilmiah ya. Fungsi karya ilmiah ini menyajikan secara sistematis ya. Bagaimana menulisnya untuk meningkatkan keterampilan membaca, berlatih meningkatkan berbagai gagasan, dan menunjukkan secara sistematis. Memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual. Ya. Kalau kita ini ya kepuasan intelektualnya itu sangat kental gitu ya. Bukan kepuasan materinya, tapi kepuasan intelektual ini sangat kental. Yang saya alami dulu ya. Jadi, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Nah di sini fungsinya apa? Karya ilmiah ini berarti biasanya dia sebagai scientific paper ya. Ini tulisan atau laporan tertulis ya. Kemarin sudah kita bahas ini ya sebetulnya. Ya yang akan saya ini kan adalah bagaimana kita membuat sebuah karya ilmiah. Apa karya ilmiahnya adalah tugas akhir. Ciri-cirinya harus objektif katanya. Yang kedua harus netral. Yang ketiga harus sistematis penyajiannya. Harus logis juga di sini. Nah, seperti itu. Lalu sajikan fakta bukan emosional pribadi atau perasaan. Itu seperti itu. Tujuannya adalah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat dan sebagainya. Kemudian tidak freonatis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan ya, alias hemat kata-katanya langsung menuju sasaran. Bahasa yang digunakan juga harus agam formal. Nah, kemudian kita lihat langsung manfaatnya apa sih melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini dia sistematikanya.